Masih bersama kami di Presisi Pagi. Ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dari perwakilan pengurus Bayangkari seluruh Indonesia hadirkan berbagai macam produk khas Indonesia di gelaran Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2024 kembali digelar untuk ketiga kalinya dengan mengusung tema UMKM Bayangkari sebagai penopang ketahanan ekonomi keluarga menuju Indonesia Maju yang diadakan oleh Kesatuan Gerak Bayangkari yang mulai dibuka pada Rabu 24 Juli 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Ketua Seksi Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2024 Nyonya Yayas Syahardiantono mengatakan digelarnya Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara ini sebagai sarana untuk mengenalkan produk-produk UMKM Bayangkari kepada masyarakat luas. Bazar KBN atau Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara yang ketiga ini memang tujuannya adalah sebagai wadah untuk kreativitas dan ajang silaturahmi, ajang berkumpulnya para pelaku UMKM, baik yang khususnya Bayangkari ataupun dari UMKM umum. Ya, harapannya semoga dengan ada Bazar KBN ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian bangsa, memberikan dampak luas terhadap keinginan UMKM agar bisa naik kelas, agar bisa berkembang dan mengembangkan sayap lebih luas, dan bahwa karya mereka sangat diapresiasi oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun ragam produk yang dihadirkan oleh 500 UMKM Bayangkari dan umum, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan hingga aksesoris. Salah satunya yang dipamerkan oleh pengurus daerah Bayangkari Papua Barat, yakni berupa tas dan camilan khasnya. Budaya Papua Barat semakin terasa ketika terdapat maskot yang menyambut para pengunjung dengan baju adat suku Arfak Papua Barat. Ketua Daerah Bayangkari Papua Barat Nyonya Astrid Isir mengatakan dengan diadakannya bazar ini bisa mengenalkan UMKM Papua Barat kepada para pengunjung. Kalau dari Papua Barat, kami mengangkat tema semua tempat-tempat wisata yang menjadi ikon dari Papua Barat ya. Ada Pulau Mansinam, ada Raja Ampat, kemudian dengan keunikan dan eksotiknya Papua Barat. Produk utama kami dari Soku Unik by Maceriris, ini UMKM produksi dari Ibu Wakapolda kami. Terus kemudian ada beberapa juga dari makanan, keripik sukun memang ciri khas dari Papua Barat, Manokwari. Harapan saya UMKM dari Papua Barat semakin dikenal sama banyak pihak, kemudian semakin berkembang dan kemudian dapat mensejahterakan anggota saya tentunya. Selain UMKM, rangkaian acara yang akan dipersembahkan selama gelaran Bazar KBN 2024 ini diantaranya akan menghadirkan hiburan seni budaya, fashion show, talk show, hingga pojok kreatif. Bazar ini digelar selama 5 hari mulai dari 24 hingga 28 Juli 2024. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Almas, Polri TV. Gelaran Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2024 mendapat respon positif dari sejumlah pengunjung hingga pelaku UMKM yang hadir. Mereka berharap gelaran ini harus terus dilanjutkan untuk mengenalkan produk-produk lokal. Kalau menurut aku sendiri sih kami dari cabang ya ini sangat membantu sekali untuk UMKM kami yang sebelumnya belum pernah tampil, belum pernah memperlihatkan dagangannya sendiri. Jadi dengan adanya bazar seperti ini tuh jadi UMKM tuh sekarang bisa lebih dikenal dan semakin inovatif karena sudah melihat dari cabang-cabang lain bagaimana perkembangan batik sekarang atau snack-snack di kancah nasional lah, karena kan kita ini sudah dari berbagai daerah ya, jadi kami dari cabang pun seharusnya bisa lebih maju dan lebih berinovatif ke depannya. Bazar ini sangat kayak inovatif lah, Mbak. Jadi dari berbagai wilayah datang ke sini bisa berbagi hasil wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi sangat memudahkan kita mencari apa dari wilayah mana, bisa nggak perlu repot-repot datang ke wilayahnya. Depannya Bazar ini terus berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang dan lebih meriah lagi dan lebih besar lagi, Mbak. Keanekaragaman khas pakaian terutama batik tadi yang disebutkan, tentunya masing-masing daerah mempunyai khasnya tersendiri ya.
Karena itu momen ini bazar yang dilaksanakan oleh Polri sendiri ini sangat bagus, sangat baik sekali untuk juga membantu memberikan informasi ke seluruh Indonesia tentang kebudayaan dalam hal ini mengenai batik umpamanya tadi. Jadi Polri juga artinya ikut membantu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat kita, rakyat Indonesia ini, bahwa ada masing-masing daerah mempunyai kekhasan tersendiri dalam seni batik umpamanya gitu. Seru, banyak beragam UMKM dari seluruh Indonesia. Jadi kita bisa mengenal berbagai macam produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia. UMKM semakin berkembang, semakin maju. Terima kasih Bayangkari yang sudah mengadakan bazar ini. Semoga Bayangkari semakin sukses. Turnamen bulu tangkis Kapolri Cup Badminton Championship 2024 masih terus bergulir. Pada hari ketiga, seluruh tim masih berjuang keras untuk lolos dari babak penyisihan 16 besar. Kapolri Cup Badminton Championship 2024 telah memasuki hari ketiga penyisihan grup 16 besar. Di hari ini, seluruh tim akan berjuang keras untuk mengamankan tempat di babak perempat final. Terdapat sejumlah tim yang masih berjuang dalam babak penyisihan ini. Di antaranya adalah tim Satker Divisi Humas Polri, tim Polda Sumatera Selatan, tim PB Jarum, dan tim Satker Brimob Polri. Pertandingan hari ketiga ini juga mendapat peninjauan langsung dari Aslok Kapolri, Irjen Polisi Argo Yuwono. Kapolri Cup Badminton Championship 2024 masih menyisakan 3 hari pertandingan hingga babak final nanti di 27 Juli 2024. Masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung pun dipersilahkan untuk datang di GOR Universitas Negeri Jakarta. Para penonton pun dipastikan dapat masuk dan menonton Kapolri Cup Badminton Championship 2024 ini secara gratis. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Hari ketiga penyelenggaraan Kapolri Cup Badminton Championship 2024 disambut antusias oleh para pemain dan ofisial. Optimis untuk menang dan keberlangsungan penyelenggaraan di tahun mendatang pun menjadi harapan bersama seluruh partisipan turnamen bulu tangkis ini. Nggak expect ternyata serami ini juga ya, karena kan ternyata pemainnya juga dibatasin kan, nggak yang kayak Sirnas biasanya bisa sampai babak 6-4 atau lebih. Di sini cuma 32 besar doang kan. Jadi emang dari babak pertama juga kita bisa lihat pemain-pemainnya juga bukan yang sembarangan, jadi yang bisa ikut main gitu sih. Harapannya mungkin bisa diadain setiap tahun karena ini baru tahun pertama ya. Mungkin lebih diperbanyak lagi pemainnya biar lebih rame lagi mungkin. Untuk tahun ini sangat luar biasa, mulai dari pembukaan, terus dari panitia, semua dipersiapkan sangat luar biasa sekali. Harapan saya sendiri, semoga Polda Jatim bisa mencapai final dan menjadi juara untuk tahun 2024 ini. Mungkin tahun depan bisa diadakan lagi lah, tapi di tempat yang berbeda. Tanggapan saya sebagai pemain diadakannya Kapolri Cup khusus kejuaraan bulu tangkis ini agar bisa menghasilkan bibit-bibit yang berpotensi buat Indonesia lah. Harapan saya ya pastinya menang ya, juara, bawa harum nama Polda Kaldi Mantan Timur. Dan untuk harapan penyelenggara ini agar bisa diadakan tiap tahun. Karena tiap tahun kan banyak atlet yang diterima Polri dari segi olahraga. Yang sudah saya lihat bagus, terus pemain-pemainnya bagus-bagus juga sih. Harapan saya untuk kedepannya Kapolri Cup tambah semangat lagi dalam menjalankan pertandingan. Tim yang digulkan Sulawesi Utara. Cukup meriah sih. Terus lawannya juga udah semakin seru dari tahun yang lalu. Terus tanggapan saya untuk jumlah peserta tahun depan agar lebih ditambah lagi, lebih banyak gitu. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.